Video kali ini akan ngebahas mengenai Muslim Tajir, an entrepreneur journey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badu. Sobat Mojo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya di tengah pandemi seperti ini. Dan alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Ilham Pradipta di program Podeo, podcast video. Dan hari ini kita kedatangan tamu, bukan kedatangan sih sebenarnya, saya yang mengunjungi tempat beliau ya. Pengusaha muslim, masih muda, seorang wanita. Masya Allah, ini ada Ibu Ayu. Iya, betul. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Sehat kabar Bu Ayu? Alhamdulillah. Masya Allah. Bu, punten nih, saya mau nanya-nanya tentang Ibu Ayu dulu ya Sobat Mojo ya. Nama lengkap Bu? Nama saya Ayu Dinamika Islami. Oke, Dinamika Islami. Iya, betul. Sudah menikah? Sudah, anak saya 2. Anaknya 2, oke. Ini kelihatan masih muda. Iya, karena umur Umurnya? saya masih 24. Ah? Umur saya masih 24. 24, anak 2 ya? Iya, betul. Usia anaknya? Usia anak saya yang pertama itu 3 tahun. 3 tahun? Yang kedua itu masih 1 tahun. Oke, jadi menikah umur 19 19 tahun. tahun, Masya Allah. Nikah muda ya? Kenapa Iya. sih mau nikah muda sih Bu? Ya, pertama karena saya nggak menerapkan pacaran ya, gitu. Oke. Oke, dan saya pikir kenapa enggak kalau menikah itu membawa kebaikan gitu. Jadi kita jalanin sama-sama. Prinsip ini berlaku di keluarga Ibu atau cuman Ibu Ayu aja? Enggak pukul rata sih. Oke, Bu Ayu bersama berapa bersaudara nih? Saya 5 bersaudara. Wah, anak ke? Anak pertama. Wah, shit. Ada yang kedua udah nikah juga? Ada yang kedua kebetulan belum. Laki-laki perempuan? Perempuan. Oke, usianya berarti sekitar 20-an kali ya? Iya, betul 21. Berarti suami di mana, Bu? Suami saat ini di Melbourne. Oke, jadi Ibu Ayu dan anak di sini, Iya, suaminya di Australia, Iya, di betul Melbourne. sekali. Udah lama di sana, Bu? Udah 1 tahun kurang lebih. Oke, LDR ceritanya nih ya. Iya. Kenapa bisa kepisah, Bu? Maksudnya suaminya bisa di Melbourne nih? Oke, jadi kita tuh punya prinsip buat beli rumah sebelum umur suami saya 30 tahun, tapi nggak pakai riba gitu. Jadi suami saya gimana caranya supaya bisa melakukan hal itu? Jadi dia berusaha untuk cari pekerjaan yang sepertinya bisa menutupi pembelian rumah ini secara tanpa riba gitu. Oke. Cash ya, Ya, tanpa insya riba Allah. ya. Masya Allah. Kan cicilan KPR yang syariah udah ada. Tapi kan Tetap nyicil. Iya. Kamu nggak mau ya? Iya. Oke. Di sana bekerja atau kuliah suaminya? Bekerja. Usia suaminya? Usia suami saya 27 tahun. Oke, 27. Iya, betul. Jadi menikah itu Ibu 24 berarti 5 tahun yang lalu ya. Berarti suami umur 22 ya nikah ya? Iya, kurang lebih 22-23an lah ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Asli mana Bu? Suami saya apa saya? Dua-duanya boleh. Oke, kalau suami saya itu Garut ya, Oke, Sunda, orang Sunda Sunda banget. ya. Nah, kalau saya itu campuran nih, Sumatera, Jawa, Sunda. Wow, Sumatera, Jawa, Sunda. Oke. Iya, ada juga di situ. Nah, ini kan kepisah ya Bu ya. Ini nafkah dari suami tetap dikirim berarti, alhamdulillah. Dan ada. Ibu kan di sini buka usaha juga kalau nggak Iya, salah betul, kan ya. Nah, betul. ini yang menarik nih Sobat Mojo karena ternyata Bu Ayu ini nggak cuman dalam tanda kutip ya, maksudnya nggak cuman minta nafkah atau mendapatkan nafkah dari suami, tapi Bu Ayu juga berkarya untuk mendapatkan penghasilan sendiri, dan Bu Ayu ini membuka usaha. Iya, betul. Produknya pisang. Betul. Ya. Namanya apa ya Bu brandnya? King Pisang. Oh, King Pisang. Kenapa sih Bu ngambilnya pisang? Pertama karena memang pisang itu kan banyak banget ya di Indonesia. Yang kedua, pisang itu gimana ya? Punya rasa yang tempat sendiri gitu loh, di tes para konsumen, karena memang pisang itu punya tes yang berbeda daripada buah-buah yang lain. Jadi bisa di varian lebih banyak lah gitu dari pisang. Coba aja kalau misalnya saya bikin gorengan dari apel, kan belum tentu. Iya kan? Iya, memang familiar lah, orang udah biasa Iya. kalau beli gorengan ya ada pisang pasti gitu kan. Mungkin ada tukang gorengan tuh pasti ada pisang biasanya Iya, kan. dan lebih mudah divariasi tentunya. Ada topping gitu ya. Iya, ada Ini toppingnya. sejak kapan Ibu buka usaha King Pisang ini? Sebenarnya ini baru ya. Saya bukanya tuh sekitar 6 bulan lalu. 6 bulan berarti ketika pandemi dong? Iya, betul. Justru
karena pandemi ini saya buka. Sebelumnya, belum ada sebelum pandemi atau sebelum ada usaha pisang ini? Sebelumnya kan saya masih mahasiswa nih sekarang ya. Jadi masih atau sedang? Masih. Oh, masih. Masih. Saya mahasiswa sekarang, masih semester 3. Oke, baiklah, seorang ibu, seorang pengusaha, seorang pelajar rupanya ya. Kuliah di mana, Bu? Di Al-Azhar. Jurusannya? Jurusan PG PAUD. PG PAUD. Semester berapa tadi? Semester 3. 3 ya. Oh, ada junior saya. Iya, betul. Oke, itu ngebagi waktunya gimana sih, Bu? Itu kan pasti produksi masih sendiri dong. Ngolah sendiri ya kan. Goreng juga masih sendiri. Nah, gimana ceritanya ini seorang ibu rumah tangga yang tanpa usaha pun itu udah hektik banget pasti kan, apalagi anak 2 gitu. Terus suami juga nggak di sini. Itu ngebagi waktunya gimana ya, Bu ya? Jadi pertama itu saya memang harus punya porsi sendiri ya buat waktu-waktu yang saya lakukan. Jadi harus benar-benar maksimal di situ. Jadi kalau misalnya waktu saya kuliah kan saya punya karyawan nih. Kebetulan karyawan saya ini saya ambil dari seorang ibu yang suaminya kebetulan kena PHK. Jadi saya tarik nih. Saya tarik untuk bangun usaha bareng sama saya, jadi bantu di bagian produksi. Dan juga ada adik saya yang kebetulan juga di pesantren dan harus online kan ya karena pandemi ini, jadi dia juga bisa bantu saya gitu. Jadi saya untuk produksi sebenarnya nggak benar-benar sendiri gitu. Oh, tetap dibantu, tapi kan tetap harus mikirin konsep, harus mikirin pemasaran ya kan. Nah kalau itu memang harus gimana ya, harus dijalanin, enjoy aja, dibawa nikmat aja. Justru kalau misalnya gimana ya, kalau kita menganggap sesuatu hal itu adalah beban, itu nggak akan pernah selesai gitu. Iya, betul. Iya, betul, jadi betul. kita jalanin semuanya ikhlas, ridho, lillah aja, karena Allah pasti tahu lah apa yang kita lakukan gitu. Okay. Nah, ini kan orang juga perlu, pasti ada pertanyaan nih, Bu, ketika di tengah pandemi orang namanya nahan-nahan uang gitu kan, terus Ibu Ayu memutuskan untuk buka usaha gitu kan. Emang sebenarnya modalnya berapa sih, Bu, mau buka usaha King Pisang ini? Jadi saya modal awal itu 1,7 juta. Semua bahan pokok sama peralatan? Enggak. Jadi awal banget itu saya cuman iseng, terus saya masukin ke medsos. Nah, nggak tahu kenapa jadi dari berbagai macam kantor di daerah Bintaro itu udah mulai banyak tuh yang order. Dan dalam jangka waktu kurang lebih ya 2 minggu itu saya sudah punya penghasilan sekitar 20 juta. Dari 2 minggu ya? Jualan pisang doang? Iya betul, 20 juta. Dan akhirnya saya sudah bisa tuh kayak misalnya beli alat-alat, mulai dari situ. Jadi dari 1,7 diputer itu jadi 20 juta? Iya betul. Wah, luar biasa. Makanya saya menggiurkan. Iya, saya berpikir kayaknya ini harus saya seriusin. Dan kebetulan juga semakin berjalannya waktu, anak-anak Al-Azhar sendiri banyak tuh yang jadi reseller saya. Bahkan ada ibu-ibu dan ibu-ibu daycare lah ya, ibu-ibu pesantren saya dulu sebelumnya jadi reseller juga gitu. Strategi marketingnya oke juga nih. Jadi nyari reseller sebanyak-banyaknya ya. Iya, dan kita buka reseller itu nggak mahal. Jadi emang bener-bener niatnya nolong berjualan itu. Nah, ini kalau misalnya yang nonton mau jadi reseller, kontaknya kemana nih, Bu? Boleh ke WA saya langsung. Nomornya boleh nih ya. Boleh dicatat 0857 18116493. Oke, baik, nggak usah diulang, nanti saya taruh di link deskripsi aja ya. Oke, boleh. Iya. Ada syarat-syarat nggak sih, Bu, kalau jadi reseller itu? Enggak sih, yang penting pertama niat, kedua dia jujur, karena kita kan mulai dari harga 500.000. Bahkan sekarang saya sudah ada reseller yang di Padang, Palembang dan Jambi. Luar biasa sekali. Jadi nggak cuma di Bintaro ya, kita kan lagi di Bintaro nih, di apa namanya, cabang utama, cabang utama King Doain Pisang. karena kita juga mau, insya Allah ya, mau bikin restoran nggak terlalu besar lah gitu. Menu utamanya pisang? Menu utamanya pisang, tapi kita punya banyak banget varian ya. Nanti kalau udah dibuka silakan undang saya kembali. Pasti Mas, pasti. Ini menarik banget dengan uang modal 1,7 jadi 20 juta dan karyawan nggak banyak ya. Jadi tadi strateginya dimulai dari reseller gitu ya. Nah terus
Cuma punya medsos Bu ya? Ya, saya punya medsos. Dari medsos aja ya? Iya betul, awalnya dari medsos. Kesulitannya apa sih Bu ketika ngebangun ini? Kan pasti ada kesulitan, terus ada titik jenuh dong. Nggak semua usaha yang namanya jalan tuh, nggak semua usaha tuh pertama kali melangkah lancar biasanya. Betul banget. Nah ini yang Bu Ayu alamin gimana nih ketika menjalankan usaha ini? Kalau menurut saya kesulitannya adalah karena saya adalah pengusaha baru yang awalnya adalah bangkrut mulai lagi, bangkrut mulai lagi. Jadi sebelumnya saya udah mulai usaha ya sebenarnya dari semester 4 dulu waktu saya masih S1 selain di Al-Azhar gitu kan. Oke, jadi S1-nya 2 kali nih? S1-nya 2 kali karena karena kebetulan saya kan hamil, melahirkan, akhirnya cuti tuh, akhirnya pindah jurusan deh tuh. Tapi sempat lulus yang kampus pertama? Enggak lulus. Oh, oke. Dan ngulang lagi, cuman di situ saya belajar banyak sih ya. Dari apa usaha saya yang sebelumnya itu saya jadi reseller justru dulu. Jadi saya jadi belajar sistem berarti dulu ya. Saya dari timnya orang, saya mulai lihat tuh, oh ini bagus nih manajemennya gitu kan. Cara dia menempatkan produk, terus ngedesain produk, semuanya tuh oke gitu. Kenapa kalau saya nggak copy aja dan kenapa saya nggak jadi pencetusnya gitu. Saya sempat berpikir kayak gitu kan. Nah waktu saya mulai menjalani usaha King Pisang ini, kendalanya pertama karena tentu saja ya ibu-ibu tahu banget deh repotnya punya anak 2 yang masih balita yang tiba-tiba naik kan lagi sholat aja manjat-manjat ke uminya gitu kan ya, apalagi sambil kuliah dan sekarang online tugas kuliah numpuk gitu kan. Itu salah satu titik kesulitan yang saya hadapi. Cuman ya memang saya berpikir gimana ya, ketika kita mulai melangkah kita kan berarti sudah berani ya, berarti harus ambil konsekuensi dong dari keberanian yang kita sudah jalankan tadi gitu. Kalau nggak berani ngapain langkah gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Oke. Nah, luar biasa sekali. Ini udah modal belajar di awalnya udah lumayan besar ya. Iya, jadi reseller jatuh bangun. Iya betul. Jadi nggak sekali. Balik ke produk Ibu nih. Harga paling murah berapa sih Bu di King Pisang ini? Oh, untuk harga paling murah itu mulai dari 10.000 bahkan. Ya, dapat berapa potong? Dapat 4 piece ya. Oke. Paling mahal? Paling mahal itu ada di 250.000. Hah? Satu apa tuh? Itu kita modelnya kayak buat page ulang tahun. Oke. Arisan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi orang bisa langsung beli. Buat berapa orang tuh 250.000 itu? Untuk 250.000 itu bisa buat 15 orang kurang lebih. Oke. Nah, Sobat Mojo nih mungkin gak bakal nyangka ya ketika saya pertama kali datang ke tempatnya Bu Ayu ini posisinya di gang ya. Iya betul. Nah ini cukup kesulitan gimana cara memasarkannya. Ternyata lewat apa nih Bu? Oke, jadi saya tuh berpikir ya, kok saya berada di dalam gang tapi bagaimana saya bisa jualan dan jualan saya tetap laku gitu ya. Jadi sistem pertama saya berpikir bahwa media sosial ini nggak punya batas. Jadi ya kan, ya media sosial ini nggak punya batas dan kalau kita mau belajar nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Dan panutan pertama saya ketika saya membangun bisnis ini adalah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ini jatuh bangun dalam usaha dan prinsip beliau adalah ketika kita jujur maka apapun yang kita lakukan insya Allah bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Akhirnya saya coba produk saya pertama saya upin dengan kualitas saya baikin gimana caranya produk saya ini bisa diterima banyak orang gitu kan. Lalu saya mulai nih konsultasi dengan suami saya di Australia kan, meskipun kita LDR kita konsultasi kan yang gimana nih gitu kan, kayaknya usahaku udah mulai bisa serius nih. Akhirnya dia masukin, suami saya yang bantu masukin ke GoFood dan GrabFood dan alhamdulillah rating kita di GoFood kemarin sudah berada di bawah Burger King bahkan. Di bawah apa di atas? Di bawah. Oh pas di bawahnya gitu? Pas di bawahnya. Misalnya Burger King itu 4,7. 4,7. Saya sudah di 4,6 karena memang jadi Burger King 4,7, King P 4,6. Iya, jadi memang karena penjualan kita juga dari GoFood alhamdulillah sudah mulai banyak dan bahkan ada tawaran beberapa orang mau jadi investor di usaha saya ini gitu. Open masih? Masih dibuka kesempatan buat investor mengembangkan usaha, atau Bu Ayu ada rencana buka kemitraan? Ini masih proses, jadi saya mulai banyak belajar kemarin juga karena saya juga ikut komunitas ya di kampus saya yang namanya Tajir. Nah di situ saya juga belajar dari pengusaha-pengusaha sebelumnya, nanya-nanya kan, cerita gimana sih caranya supaya saya bisa mematangkan dulu. Jadi saya nggak akan mulai buka mitra kalau saya sendiri belum matang. Gitu. Oke, tapi kan dengan modal 1,7 terus jadi 20 juta kan orang lihatnya udah cukup matang dong. Iya pasti. Dan itu dalam waktu 2 minggu loh. Betul. Kan? betul. Iya memang. Karena pertama power ya. Kita harus percaya kalau misalnya produk kita itu punya kekuatan gitu.
Kalau produk kita sendiri menurut kita nggak punya kekuatan ya nggak akan bisa sampai segitu gitu. Oke. Jadi percaya diri dulu kalau produk kita ini bisa diterima. Jadi produk saya ini pertama nih masuknya ke kantor-kantor, mulai dari BCA yang ada di Bintaro, terus mulai dari showroom-showroom mobil, bahkan sampai ke mana ya, pabrik yang ada di Serpong sana juga sudah pernah gitu. Oke. Nah, tadi kan Ibu juga percaya diri nih dengan apa namanya produk pisang ini ya. betul. Apa sih yang bikin beda nih King Pisang dengan produk-produk sejenis ya? Kan pasti kompetitornya banyak banget dong. Banyak pasti. Apalagi anaknya presiden juga Oh, usahanya iya, sama benar. gitu. Nah, ini apa yang bikin beda sampai mikir orang harus beli King Pisang? Yang pertama, produk King Pisang ini kita pakainya dari kualitas pisang yang paling bagus. Jadi kita pakainya tuh pisang tanduk. Oke. Oke. Yang kedua, kita juga menjamin kebersihannya. Jadi higienitas itu memang nomor satu. Jadi rasa dan kualitas kita bisa beda daripada produk lain. Yang kedua, kita pakai aneka varian rasa yang memang rasanya ini kekinian banget dan bisa diterima sama anak-anak muda karena rasanya ada yang red velvet, ada yang oreo, taro dan jadi rasanya tuh kita variasi yang bisa diterima oleh kalangan anak muda juga dan ternyata diterima juga oleh orang tua, tentunya anak-anak juga suka gitu. Nah, ini kan variannya banyak nih Bu Ayu ya. Ya itu kan menjadi salah satu diferensiasi lah dengan produk-produk yang lain gitu kan. Apa sih yang paling banyak yang favorit orang sering beli gitu di apa namanya di King Pisang ini? Paling banyak Ovomaltine ya, rasa Ovomaltine. Oke, itu original Ovomaltine. Harganya berapa, Bu? Harganya 25.000 satu kotak. Isi 4 juga? 8. Oh, isi 8. Biasanya dalam bulan atau satu hari atau satu minggu itu habis berapa kotak? Kalau misalnya dalam satu hari kurang lebih kita habisnya di 400 sampai 500 piece. Piece apa kotak? Piece. Oh, piece. Kalau satu piece harganya berapa? Soalnya kan kita kotaknya ada kotak yang besar, ada kotak yang kecil. Jadi kita nggak ngitung per kotak, jadi kita per piece-nya. Satu piece harganya berapa? Kalau satu piece harganya kurang lebih 3.000. Wah, lumayan dong ya. Iya. Itu udah kehitung tuh. Iya, tapi itu di luar ya. Kita masih punya menu-menu lain Iya, gitu iya. di King Maksudnya Pisang. kan tadi kita nanya Hanya di- yang favoritnya iya, kan, yang iya, paling banyak dipesan itu baru Ovomaltine. Bayangkan kalau produk yang lain setidaknya beda 50 piece aja itu udah luar biasa banget. Nggak heran lah kalau misalnya dengan modal 1,7 jadi 20 juta itu udah bukan balik modal lagi, tapi ROI-nya cepet banget ya. 2 minggu. Iya, untuk pesanan terbanyak kita pernah di 4.000 piece dalam sekali order. Untuk siapa yang order tuh? Jadi kayak ada acara company gitu. Jadi kita dipanggil buat sponsorin tadinya. Cuman saya bilang saya usaha baru gitu. Terus kata dia kenapa nggak coba aja masukin, ya udah kalau gitu saya beli aja per piece gitu. Jadi dia beli, saya kira kan belinya cuma ya 100-200 lah ya. Ternyata dia order di 4.000 piece. Kalau satu piece jadi berapa tuh? Ya, Kalau pokoknya satu piece 3.000 misalnya. Iya, waktu itu saya 12 juta. Oh, wow. Iya, makanya saya juga nggak nyangka itu orderan terbesar saya ya. Sehari lagi ya? Iya, itu waktu saya baru masih di bawah 1 bulan usaha malah. Oke, pisang tanduknya langsung habis dong di pasar. Bukan lagi. Oke, Dan nice banget. Saya tuh belanja pisang juga kan masih pakai motor awalnya. Nah, Kebayang nggak? Iya, Kebayang. itu bolak-balik dong ya. Bu. Kebayang, ribetnya. Ribetnya. Oke, nah ini kalau buat orang yang mau mesen itu bisa dari mana aja ya? Bisa. Kemana mesennya, Bu? Mulai dari GoFood dan GrabFood juga ada. Sudah ada. Bisa dicek di King Pisang ya. Tapi dia ada cabangnya? Cabangnya? Misalnya saya tinggal di Depok. Oh, itu lagi proses. Oke. Tapi kalau saya pesan dari Depok, pesannya dari sini? Bisa lewat Instagram kita juga bisa. Oh, biar beda ya. Akhirnya. Lewat Instagram juga bisa, ada di official King Pisang. Oke, nah Sobat Mojo jangan lupa bisa follow Instagramnya King Pisang. Kalau mau order, mau icip-icip juga silakan pesan, dan kalau misalnya mau jadi mitra juga langsung Boleh hubungin banget, nomor boleh Bu Ayu banget. aja. Oke, terima kasih Bu Ayu atas tadi inspirasi ya buat Sobat Mojo juga. Kalau ada pertimbangan mau buka usaha bisa langsung kontak ke nomor di bawah, mungkin itu aja. Dan terima kasih buat Sobat Mojo yang nonton sampai akhir. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, like juga videonya, dan kalau misalnya kamu merasa ini bermanfaat silakan share ke kerabat yang lain atau Sobat Mojo yang lain. Dan jika ada kritik dan saran silakan komen di kolom komentar atau bisa DM di Instagram Muslim Journey.
Dan apalagi ya, jika kamu ada masukan atau punya temen atau punya kenalan atau siapapun yang bisa jadi narasumber buat atau punya usaha dan lain sebagainya ya, silakan DM di Instagram Muslim Journey atau bisa klik link di bawah di link deskripsi untuk kontak form kepada Muslim Journey. Mungkin itu aja dari saya Ilham Pradipta. Jika ada salah kata pamit undur jika jika ada salah kata mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi